Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ayunita Sari. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membahas mengenai gradien, yaitu gradien pada garis sejajar dan garis tegak lurus. Supaya kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham, langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Yang pertama, garis sejajar, yaitu kedudukan dua garis pada suatu bidang dasar yang tidak akan pernah berpotongan walaupun kedua garis tersebut diperpanjang. Nah, di sini ada gambar garis sejajar, yaitu garis A sejajar dengan garis B. Jika gradien dari garis A adalah M1 dan gradien dari garis B adalah M2, lalu bagaimana hubungan antara M1 dan M2? Atau bagaimana hubungan antara gradien 1 dan gradien 2? Nah, gradien pada garis sejajar itu memiliki hubungan di mana M1 sama dengan M2. Contohnya ya, gradien dari garis A itu 3. Jadi, gradien dari garis B yaitu 3 karena dia sejajar. Kalau sejajar, M1 sama dengan M2. Gradien dari garis A itu min 10. Jadi gradien dari garis B juga min 10 karena dia sejajar. Paham ya? Nah, sekarang kita ke contoh yang pertama. Gradien garis yang sejajar dengan 2Y sama dengan 3 dikurangi 5X adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama, kalian cari dulu gradien dari persamaan 2Y sama dengan 3 dikurangi 5X. Yang nantinya hasilnya akan sebagai M1. Lalu kita akan mencari M2-nya. Nah, kita cari dulu gradien dari 2Y sama dengan 3 dikurangi 5X. Nah, persamaan ini harus kita apakan? Untuk mencari gradiennya, harus kita bagi dulu dengan angka 2, supaya menjadi bentuk eksplisit. Berapa nih jika dibagi 2? 2Y dibagi 2, Y. 3 dibagi 2, 3 per 2. Dikurangi 5X dibagi 2, 5X per 2. Nah, ini sudah menjadi bentuk eksplisit. Lalu gradien pada bentuk eksplisit adalah angka yang berada di depan variabel X. Jadi gradien pada persamaan tersebut berapa? Min 5 per 2. Nah, jadi M1-nya adalah min 5 per 2. Akan kita cari M2-nya. Karena di sini yang diketahui garisnya sejajar, berarti M1 sama dengan M2. Atau M1-nya itu sama dengan M2. Jadi jika M1-nya di sini min 5 per 2, maka M2-nya berapa? Juga min 5 per 2. Jadi gradien garis tersebut atau M2-nya adalah min 5 per 2. Paham ya? Contoh selanjutnya, gradien garis L sejajar dengan garis yang memiliki persamaan 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0. Gradien garis L adalah titik-titik. Nah, langkah yang pertama kita cari dulu gradien dari 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0, yang nantinya akan sebagai M1. Lalu dapat kita cari M2-nya. Kita cari dulu gradien dari 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, kalau kalian lihat di sini adalah bentuk implisit, sehingga gradiennya menggunakan rumus min A per Y. Dengan A adalah angka yang berada di variabel X, dan B adalah angka yang ada di variabel Y. Jadi ini A-nya 2, B-nya 1. Jadi M1-nya sama dengan min 2 per 1. Min 2 per 1 itu sama dengan min 2. Nah, karena di sini garis L itu sejajar, maka M1 sama dengan M2. Karena di sini M1-nya minus 2, maka M2-nya adalah minus 2, karena sama dengan ya. Nah, jadi gradien garis L atau M2-nya adalah minus 2 atau negatif 2. Paham ya? Nah, selanjutnya kita ke gradien garis tegak lurus. Garis tegak lurus itu sendiri adalah kedudukan dua garis yang berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat. Nah, di sini ada gambar untuk contoh garis tegak lurus.
Jadi di sini garis A dan garis B itu berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat yang disimbolkan dengan simbol siku-siku seperti ini. Nah, jika di sini gradien dari garis A adalah M1 dan gradien dari garis B adalah M2. Lalu bagaimana hubungan antara M1 dan M2 pada garis tegak lurus? Bagaimana hubungannya? Nah, hubungannya adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Atau M2 sama dengan negatif 1 per M1. Sekarang kita ke contoh yang mudah dulu. Di sini konteksnya masih gradien dari tegak lurus ya. Nah, jika M1-nya 2, maka M2-nya berapa? Ini garisnya masih tegak lurus ya. M2-nya gampang cara mencarinya. Ini kan positif, berarti M2-nya nanti negatif. Di sini 2, nanti dia akan dibalik menjadi setengah. Ini negatif setengah atau negatif 1 per 2. Contoh yang kedua, ini M1-nya negatif 1/5, maka M2-nya berapa? Nah, di sini kan negatif, jadi nanti M2-nya positif. Positif berapa? Ininya dibalik, jadi positif 5. Contoh yang ketiga, M1-nya 2/3, maka M2-nya berapa? Nah, kita lihat di sini dia positif, berarti M2-nya negatif. Negatif berapa? Tinggal kita balik, menjadi negatif 3/2. Lalu M1-nya berapa ini? Negatif 2/7. M2-nya berapa? Nah, karena di sini negatif, maka M2-nya positif. Positif berapa? Tinggal dibalik, 7/2. Ini untuk gradien dari tegak lurus. Paham ya? Nah, kita ke contoh yang lainnya. Gradien garis yang tegak lurus dengan Y sama dengan 2/3X dikurangi 5 adalah titik-titik. Nah, pertama kita cari dulu gradien dari Y sama dengan 2/3X dikurangi 5 yang nantinya akan sebagai M1. Lalu dapat kita cari M2-nya. Kita cari dulu gradiennya. Nah, persamaan ini berbentuk eksplisit, ya kan? Kalau bentuknya eksplisit, maka gradiennya adalah angka yang berada di depan variabel X. Jadi gradiennya atau M1-nya adalah 2/3. Karena di sini diketahui garis tegak lurus, maka M2 sama dengan negatif 1/M1. Nah, kita lihat M1-nya. M1-nya positif kan? Jadi nanti M2-nya negatif. Negatif berapa? Tinggal ini kita balik. Jadi negatif 3/2. Nah, maka gradien dari tersebut atau M2-nya adalah negatif 3/2. Nah, kita ke contoh yang terakhir. Garis A tegak lurus dengan garis yang memiliki persamaan 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0. Gradien garis A adalah titik-titik. Nah, kita cari dulu gradien dari 2X plus Y dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini berbentuk implisit, maka kita menggunakan rumus negatif A per B. A itu adalah angka yang berada di depan variabel X, sedangkan B adalah angka yang berada di depan variabel Y. Sehingga M1-nya adalah negatif 2/1. Negatif 2/1 itu negatif 2. Jadi M1-nya adalah negatif 2. Nah, karena di sini diketahui garis tegak lurus, maka M2 sama dengan negatif 1/M1. Sehingga kita lihat di sini M1-nya negatif. Jadi M2-nya positif. Positif berapa? Jadi tinggal kita balik angkanya. Jadi positif 1/2. Maka gradien garis A atau M2-nya adalah 1/2. Nah, itu tadi penjelasan dari saya mengenai gradien pada garis sejajar dan garis tegak lurus. Perlu diingat, jika gradien pada garis sejajar M1 sama dengan M2. Namun pada garis tegak lurus gradiennya M2 sama dengan
min 1 per M1. Paham ya? Semoga kalian menjadi paham dan menjadi lebih paham. Dan sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya.